Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai defleksi ya, diagram defleksi atau deformasi yang digambarkan sebagai kurva bolak-balik, kurva bolak-balik, yang digambarkan sebagai kurva elastis ya. Nah, kurva elastis sebagai bentuk deformasi yang terjadi pada satu sistem struktur, ya, saya sebut sebagai sistem struktur karena nanti bentuknya itu kan bisa macam-macam ya. Ya, saya sebut sebagai sistem struktur. Jadi dalam satu sistem struktur itu yang menjadi bahasannya orang teknik sipil itu adalah tujuannya itu adalah mendesain. Ya, tujuan itu adalah mendesain. Nah, dalam proses desain itu sendiri ada yang disebut sebagai proses analisis struktur. Nah, proses analisis struktur itu berarti kita butuh sistem strukturnya. Terus pada waktu kita mau desain, mau analisis, proses analisis itu adalah menghitung bagaimana reaksi yang terjadi akibat aksi yang diberikan pada sistem struktur. Jadi ada 3 kata kunci di situ. Yang pertama sistem strukturnya, itu bisa berupa elemen struktur ya. Kalau yang kita bahas sekarang kan masih elemen struktur ya. Jadi ada elemen balok, ada elemen batang, ada elemen kolom gitu. Dan nanti kalau misalnya masing-masing elemen ini kita gabungkan, itu akan menjadi suatu konstruksi ya. Itu sistem struktur juga namanya. Jadi ada yang disebut elemen struktur, ada yang disebut sebagai konstruksi gitu ya. Nah, jadi tadi kata kuncinya adalah sistem struktur, bendanya gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah aksinya. Bagaimana aksi yang diberikan kepada sistem struktur tersebut. Aksi tersebut bisa berupa beban sendiri dari sistem struktur atau beban luar, ya, pengaruh luar. Pengaruh luar itu bisa berupa beban-beban yang mungkin bekerja pada sistem struktur. Kenapa saya bilang mungkin bekerja ya, dalam setiap sistem struktur itu beban-bebannya itu bisa berbeda-beda begitu. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah respon. Nah, respon struktur. Respon struktur itu bisa berupa reaksi tumpuan ya, ada berupa reaksi tumpuan. Terus kemudian ada gaya dalam ya. Gaya dalam itu berupa nilai momen, gaya geser, gaya lintang atau gaya normal yang kemudian bisa kalian lanjutkan untuk menghitung tegangan pada setiap penampang elemen struktur ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat dulu menghitung bidang momen gitu ya, menghitung bidang geser, menghitung bidang normal atau menggambarkan bidang momen. Nah, menggambarkan bidang momen itu berupa kurva momen yang terjadi pada sistem struktur tadi. Kita bisa menghitung momen per titik. Di titik ini momennya berapa, di titik itu momennya berapa gitu ya. Terus kalau misalnya kita gabungkan titik-titik tersebut sehingga nanti dia menjadi gambar grafik dari momen yang kita sebut sebagai bidang momen karena bentuknya nanti di gambar tersebut berbentuk bidang, ada yang berbentuk seperti segitiga gitu ya, ada yang berbentuk seperti setengah bola karena kurvanya kuadrat karena kurvanya melengkung begitu. Nah, terus kemudian bidang nilai-nilai momen, gaya geser dan gaya lintang ini kalau kita lanjutkan, kita bisa menghitung tegangan ya. Kita bisa menghitung tegangan. Di mana kita belajar tegangan? Ya, kita belajar tegangan di mekanika bahan. Ya, mekanika bahan itu Anda menghitung tegangan normal, tegangan lentur dan tegangan geser berdasarkan gaya-gaya dalam tadi. Ya, berdasarkan gaya-gaya dalam tadi. Nah, itu respon struktur yang kedua. Respon struktur yang ketiga itu berupa perpindahan. Nah, perpindahan ya, perpindahan. Semuanya ini akibat aksi. Nah, perpindahan itu berupa defleksi atau perpindahan atau jarak pergerakan titik pada satu struktur atau juga bisa berupa rotasi. Ya, rotasi itu sudut putar atau disebut sebagai slope atau berupa kurva elastis atau garis sudut putar ya, sudut putar garis singgung dari kurva elastis terhadap garis normalnya. Nah, jadi kalau beberapa kata kunci tadi sudah kita pelajari di mana?
di statika dan mekanika bahan, maka bagian respon berupa perpindahan displacement ini akan kita pelajari di Unstruk 1. Nah, terus kemudian respon struktur berupa perpindahan ini itu nanti ada teori-teorinya ya. Ada teorinya, ada beberapa teori yang akan diberikan. Kita fokus pada struktur statis tertentu. Jadi elemen-elemen struktur sederhana, kita coba hitung bagaimana bentuk perpindahannya. Berapa nilai defleksinya, berapa nilai rotasinya dari beban-beban yang kita berikan pada sistem struktur tersebut. Nah, tidak berhenti di situ. Ya, jadi teori ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar dalam menganalisis struktur tertentu. Jadi kemarin kan kita sudah disinggung ada sistem struktur statis tertentu, di mana sistem struktur statis tertentu itu dicirikan dari jumlah reaksi yang kita bisa hitung pada sistem tersebut. Jadi ada reaksi vertikal, ada reaksi horizontal, ada momen, ada tiga ada tiga variabel yang bisa kita hitung pada sistem struktur tertentu. Ya, kenapa cuma tiga? Karena modal kita cuma tiga. Ya, modal kita cuma sigma m sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma fx sama dengan 0. Kembali seperti yang saya jelaskan bahwa dalam matematika itu kalau ada tiga variabel yang tidak diketahui, maka kita bisa menyelesaikannya dengan tiga persamaan. Sehingga kalau misalnya nanti kita ketemu dengan sistem struktur statis tertentu, contohnya gimana? Kalau kamu ketemu cantilever, maka sistem struktur di cantilever itu cuma satu bagian tumpuan jepit, ya. Cuma satu bagian tumpuan jepit. Nah, itu disebut sebagai sistem struktur statis tertentu. Tapi kalau misalnya kita sudah ketemu dengan di sini yang jepit, ini disebut sebagai cantilever, di ujung sininya kita jepit juga. Ya. Nah, ini disebut sebagai balok terjepit sempurna pada kedua ujungnya. Kalau di sini ada tiga reaksi, ya, maka di sini juga ada tiga reaksi. Ya. Kalau di sini ada tiga reaksi, misalnya akibat beban P di sini ya. Nah, ini tidak lagi disebut sebagai sistem struktur statis tertentu. Ya, tidak disebut sebagai sistem struktur statis tertentu, tetapi kita sebut sebagai sistem struktur statis tak tentu. Kenapa? Karena ada jumlah reaksi yang lebih dari modal kita tadi, yang lebih dari 3. Ya. Kalau sudah 6 variabel yang tidak diketahui, padahal kita cuma punya modal untuk ngitungnya 3, ya, untuk ngitungnya 3, maka 3-nya tadi gimana kita ngitungnya gitu, ya. Nah, jadi untuk sistem struktur seperti ini di mana ada 3 gaya reaksi yang tidak diketahui lainnya selain statis tertentu, maka ini harus kita hitung dengan rumus tambahan. Nah, bagaimana rumus tambahan itu bisa kita gunakan? Salah satunya itu adalah dengan menggunakan prinsip perhitungan perpindahan pada sistem struktur tertentu, statis tertentu gitu ya. Jadi sederhananya kita ngitung dulu bagaimana ngitung deformasi ya. Setelah itu sudah kita dapat cara ngitung deformasinya, metode ini kita gunakan untuk menganalisis lebih lanjut, menganalisis sistem struktur yang lebih kompleks gitu ya. Kira-kira seperti itu kegunaan dari teori mengenai Oke, saya lanjutkan. Jadi ini masih di slide di materi sebelumnya ya. Nah, ini adalah sistem kurva elastis. Saya kasih lihat dulu bahwa di sini ada deformasi V, kita sebut V. Ini ada theta. Lambang deformasi, ini defleksi namanya. Defleksi atau lendutan. Lambangnya bisa V, kecil, atau lambangnya juga bisa pakai Greek atau pakai lambang do, kalau huruf kecilnya D ya, atau misalnya kita pakai delta. Ini delta, ini do, ini V, V kecil.
Nah, sedangkan ini kita sebut sebagai rotasi. Rotasi kalau bahasa di dalam buku textbook itu disebut rotation atau slope. Ya, slope. Lambangnya biasanya seragam, ya, seragam seperti ini. Jadi kalau yang saya sebut tadi di sini lambangnya, nanti kalau kamu ketemu dengan textbook ya, textbook nanti ada V, ada do, ada delta. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya terbiasa dengan do. Saya biasanya membedakan antara deformasi yang terjadi pada elemen lentur itu do, sementara deformasi yang terjadi pada elemen batang, contohnya pada rangka batang itu delta gitu ya, supaya kita bisa mendefinisikan apa namanya masing-masing deformasi itu berbeda karena memang perilakunya berbeda, terus cara menurunkan rumusnya juga berbeda. Oke, kita simpan bahwa kita sekarang punya istilah V di sini. Di slide ini istilahnya V karena saya merujuk kepada textbook yang saya bagikan itu. Terus kita lanjutkan dulu. Nah, kurva elastis tadi, ya, kurva elastis tadi digambarkan dengan teori deformasi, ya, digambarkan dengan teori deformasi dengan penurunan rumus sebagai berikut. Saya tidak akan detail menurunkan bagaimana rumus ini terjadi gitu ya, sehingga dari gambar yang ada di sini, ini kurva elastis artinya ini kelengkungan balok yang terjadi akibat aksi bisa berupa beban. Ini kelengkungan baloknya disebut sebagai kurva elastis. Oh, ini adalah titik pusatnya, titik pusat kelengkungan. Kalau seandainya sesuatu itu melengkung gitu ya, kan dia punya titik pusat kelengkungan. Contoh yang lebih real lagi tuh bola kan melengkung. Ada titik pusatnya. Nah, kira-kira oh ini adalah titik pusat melengkung. Jadi kalau ini kita tarik tarik seluruhnya gitu ya, maka ini adalah titik pusatnya. Nah, ini kalau ini titik pusat berarti rho ini adalah jari-jarinya. Nah, dari persamaan yang digambarkan seperti ini, kemudian dia menurunkan dia menurunkan rumusan. Dia menurunkan rumusan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jadi ada persamaan persamaan diferensial di sini dalam menurunkan variabel-variabel akibat deformasi pada balok ini gitu. Terus kedouble, sorry ya. Nah, dari persamaan yang tadi ya ada variabel ada variabel rho, tadi rho adalah jari-jari ya. Terus kemudian keluarlah ada delta X, terus kemudian dari delta X itu bisa muncul regangan ya. Jadi dari hubungan antara jari-jari tersebut itu setelah dihitung penurunan rumus diferensialnya diperoleh rumus 16 ini. Nah, di sini muncul koefisien regangan dan Y. Y itu adalah jarak dari titik pusat terhadap suatu bidang yang kita tentukan nilainya. Ya, kalau dalam perhitungan tegangan lentur, kamu punya rumus ini nih. Dalam perhitungan tegangan lentur dulu di mekanika bahan, kamu punya ini dulu. Ini ya, sama ini. Nah, ini rumus apa nih? Ini masih ingat? Ini rumus apa? Ini rumus hubungan antara tegangan-regangan. Ya, tegangan-regangan itu dihubungkan dengan nilai E. E itu adalah modulus elastisitas. Sedangkan ini adalah tegangan lentur. Kenapa tegangan lentur? Karena di sini ada momen. Jadi kalau ada momen berarti tegangannya berupa tegangan lentur. Ya, ada momen dikalikan dengan Y, jarak dari titik pusat penampang terhadap bagian yang mau kita tinjau hitungan tegangannya. Ya. Terus kemudian I itu adalah inersia. Nah, jadi kalau misalnya dari persamaan ini kita turunkan, dari persamaan 16 ini kita insert atau kita masukkan nilai ini, disubstitusi, maka kita punya persamaan ini. Nah, persamaan ini. Terus kemudian seper rho itu kita hitung berdasarkan rumus yang penurunan rotasi tadi, maka kita punya ini.
Nih ya. Dou pi sama dengan M per dx. Ini kalau misalnya kita selesaikan, dou pi itu sama dengan dou pi per dx itu sama dengan M per EI. Pi tadi apa? Kok pi sih? Theta. Theta tadi apa? Tadi bahan yang sebelumnya theta apa? Apa theta? Dia masih ingat theta? Anybody? Apa theta? Halo. Nadia, theta apa Nadia? Rotasi, Bu. Oke, rotasi. Ya tolong kalau seandainya ada yang saya tanyakan, siapa aja yang bisa jawab langsung direspon. Theta itu rotasi. Nah, dx itu adalah jarak pada titik yang ingin kita tinjau rotasinya. Jadi turunan rotasi terhadap jarak yang kita tentukan pada elemen tersebut itu adalah momen per EI. M per EI. M itu adalah momen, EI itu adalah hasil kali antara modulus elastisitas dengan inersia. Jadi EI itu akan selalu muncul dalam perhitungan kita nantinya. E itu adalah modulus elastisitas, I itu adalah inersia, ya. Inersia. Kalau digabungkan itu menjadi kekakuan. Jadi nilai kekakuan. Kekakuan lentur. Ada yang masih ingat bagaimana cara menghitung inersia? Atau rumusnya aja. Kalau misalnya ini B, ini H. Nah, ini kan bentuk penampang yang paling umum ya. Jadi kalau EI itu tergantung dari penampangnya. Penampangnya bola atau lingkaran, penampangnya persegi itu akan berbeda inersianya. Kalau E itu dibedakan atas material. Misalnya E baja, modulus elastisitas baja, modulus elastisitas beton, modulus elastisitas kayu, atau modulus elastisitas plastik, itu beda-beda gitu. Ya, bagaimana nilai material tersebut terhadap kondisi elastis yang terjadi gitu. Diturunkan dari hukum Hooke. Ini rumusnya nih. E itu adalah rasio dari tegangan terhadap regangan. Turun. Bentar ya. Turun. Sebentar ada gangguan. Ibu turun. Sebentar. Oke. Jadi EI itu kekakuan lentur namanya. E-nya itu adalah modulus elastisitas tergantung dari bahan. Terus kemudian I itu adalah inersia. Nah, ini sebenarnya materialnya rumus ini sudah kalian dapatkan dulu di mekanika bahan. Ada yang masih ingat cara ngitung inersia di ini? Cara ngitung inersia penampang persegi 4. Ada yang masih ingat? Apa rumusnya I-nya? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Tahu energi itu, Bu. 1/12 kali B kali H pangkat 3, Bu. Oke, ya, makasih. Itu benar, Theo. Theo, mana gambarnya? Theo on cam nggak? Sekarang sedang on cam nggak, Ini, Theo? Bu. On cam ya? Enggak, saya nanya. Theo on cam nggak? Ini on cam, Bu. Oh, oke. Ya, berarti sinyal dari saya. Saya nggak bisa lihat. Nah, ya, baru terlihat. Iya, iya. Ya, saya kadang nggak bisa. Ini sudah beberapa hari ini sinyal di rumah nih jelek. Kemarin aja putus-putus. Jadi, saya kan memang mewajibkan on cam, tapi terlihat di saya nggak on cam. Jadi, supaya saya ada suuzon bahwa kalian off cam gitu ya. Oke lah. Oke, jadi betul, Theo. Jadi, I itu untuk penampang persegi itu 1/12 BH pangkat 3. Ya, nanti kalau dibentuknya
lingkaran beda lagi, kalau bentuk penampangnya berupa I misalnya pada baja itu beda lagi gitu. Jadi ada beberapa yang bisa kita hitung berdasarkan rumus umumnya seperti yang penampang tadi, ada beberapa lagi yang harus kita hitung sendiri gitu ya. I-nya kita hitung sendiri. Nah, oke. Nah, jadi kita simpen, kita punya satu persamaan bahwa do theta per dx yaitu turunan dari rotasi ya, turunan pertama dari rotasi terhadap satu titik yang kita tinggal itu sama dengan momen dibagi dengan kekakuan lentur. Momen dibagi dengan kekakuan lentur. Momen yang mana, Bu? Momen yang terjadi akibat beban. Jadi kita ceritanya nih ini balok ya. Ceritanya nih balok, di balok tersebut dikasih beban, terus kemudian beban tersebut menghasilkan momen atau menghasilkan bidang momen seperti yang pernah Anda semua hitung atau pernah gambar dulu di statika. Tapi dibagi dengan EI. Jadi ini statika punya, yang ini mekanika bahan punya. Jadi ini statika dan mekanika bahan akan kita gunakan untuk menghitung theta atau rotasi. Kita simpan dulu dot tetanya, nanti karena ada satu persamaan lagi. Oke, saya kalau mau pindah, yang ininya harus saya hapus dulu. Kita pindah. Tadi dot theta, ini ya. Nah, terus kemudian ada rumusan lain. Ada rumusan lain yang bisa kita hitung lagi dari persamaan ini, yaitu persamaan persamaan 1/10 ini ya, bahwa M per EI itu kalau kita hubungkan dengan V kecil atau lendutan, itu rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya persamaan ini kita turunkan kembali, kita selesaikan kembali, maka kita punya persamaan yang berikutnya ini. Ya, persamaan berikutnya ini menggambarkan hubungan antara apa nih? Hubungan antara apa? Hubungan antara V ini tadi apa? Rashid, V ini tadi apa? V kecil ini tadi apa? Lendutan. Hah? Lendutan, Bu. Ya, lendutan, betul. Ya, jadi ini V lendutan. Jadi kalau misalnya lendutan itu diturunkan 2 kali, itu jadi M per EI juga gitu, ya. Kalau tadi rotasinya diturunkan sekali, jadi M per EI. Sekarang kalau nilai lendutannya diturunkan 2 kali, itu menjadi M per EI. Jadi kita punya 2 persamaan ya. Kita punya 2 persamaan. Nah, ini yang menjadi bahasan atau penurunan teori deformasi pada balok. Ya, kita punya jadi ada M per EI. Di sini ada D kuadrat V per dx kuadrat itu sama dengan do theta per dx. Jadi ini kalau ini diturunkan, kalau V diturunkan sekali jadi theta, terbaliknya harusnya di sini ya. dv kuadrat per dx kuadrat sama dengan d theta per dx sama dengan M per I. Kita punya persamaan seperti ini. Nah, nanti persamaan ini kita hubungkan dengan persamaan lain yang pernah kita dapatkan dulu di statika. Ya. Ini bahasan bab 1. Saya akan lanjutkan materi di bab 2 atau di materi mengenai metode yang akan kita gunakan. Satu metode yang akan kita gunakan untuk menghitung rotasi maupun defleksi. Oke, saya hapus. Sekarang kita pindah ke jadi saya akan hari ini saya bahas mengenai metode. Ada yang on audionya ya. Tolong dimatikan dulu audionya. Oke, masih. Oke, materi kedua ini kita akan gunakan metode pertama, yaitu metode balok padanan atau disebut sebagai conjugate beam. Jadi kalau seandainya Anda mau
mau lihat perhitungan metode conjugate beam ini secara lengkap di buku textbook yang dibagikan, cari di conjugate beam. Karena dua textbook itu pakai bahasa Inggris ya. Oke, harapannya setelah perkuliahan ini selesai, Anda bisa memahami materinya, terus kemampuan akhirnya adalah menganalisis elemen balok. Ya, kita fokus hari ini di elemen balok dengan metode conjugate beam. Oke, nah ini kita recall persamaan yang tadi. Nah ini persamaan yang tadi ya. Persamaan yang tadi yang kita hitung, ini keterangannya. Turunan kedua dari lendutan atau V itu sama dengan turunan pertama theta atau rotasi itu sama dengan MI. Ya. Artinya kalau kita mau menghitung theta itu berarti turunan pertama dari dV atau mau menghitung rotasi itu adalah turunannya si lendutan gitu ya. Kalau menghitung M per EI itu adalah turunan kedua dari lendutan. Nah, sekarang kita mau analogikan dengan rumus yang di atas ini. Ya. D kuadrat M itu momen, per dx kuadrat sama dengan dv per dx sama dengan min qx. Q itu adalah beban, V itu adalah gaya geser atau gaya lintang. Dulu waktu di statika ada ngitung momen pakai lambang M ya. Kalau ngitung gaya geser atau gaya lintang pakai lambang apa? Pakai lambang apa? Dulu ngitung pakai itu pakai lambang apa, Dek? Ki, Bu. Pakai Ki, ya. V dengan Ki itu sama aja maksudnya ini ya, maksudnya lintang. Jadi apa namanya? Ada textbook yang menggunakan Ki sebagai gaya lintang, ada juga sebagian yang menggunakan V besar sebagai gaya lintang. Nah, kalau dulu Ibu juga menggunakan Ki dalam menghitung gaya geser. Dan sama ya, mazhab kita sama. Indralaya kemarin saya tanya juga mereka pakai Ki. Tidak masalah. Sekarang kita punya lambang baru, jadi mungkin kalau misalnya ketemu dengan textbook kok V ya, itu karena banyak negara-negara lain yang menggunakan gaya geser, menunjukkan gaya geser itu berupa lambangnya berupa V. Jadi kita pakai istilah internasional di sini karena rumus ini saya turunkan berdasarkan buku textbook itu. Nah, kalau misalnya kita punya balok sederhana di sini ada beban. Waktu kamu dulu di statika hitung ada VA ya. Ada VB kan? Ya kan? Terus waktu mau ngitung momen, mau menggambarkan bidang momen berarti mau gambarin diagram nilai momen seluruh bentang balok gitu ya. Ini kita kasih X1, yang ini kita kasih X2 gitu ya. Benar nggak? Berapa VA-nya? Berapa VA? Berapa? Setengah P, Bu. Ya, setengah P. Nah, terus benar ya, kita ngitung pakai ini. Ya kalau misalnya saya mau hitung dari A ke C misalnya, ini B. Ya, saya menghitung persamaan momen, dari A ke C, berarti saya pasang dulu jarak sejarah X supaya saya punya persamaan yang nanti dalam persamaan itu bisa kita masukkan nilai X-nya satu-satu sehingga nanti dapat persamaan nilai titik-titik momen pada bentang-bentang yang kita tentukan. Maka kita dapetin MX1 ya, sama dengan P per 2 dikali X1. Betul nggak? Gini ya. Nah, kalau kamu masukkan nilai X1-nya 0, berarti MX1-nya 0, di sini 0. Kalau dimasukkan X1-nya L per 2, berarti di sini L per 2, sehingga M pada titik C itu adalah PL per 4. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kamu mau menghitung Ki, gimana caranya? Mau menghitung Ki. Ada tidak hubungannya dengan momen menghitung Ki? Turunan dari momen. Betul. Jadi Ki X1, atau kalau kita pakai istilah sekarang, V X1 itu sama dengan dm X1 per dx1 ya. Jadi turunan momen. Turunan momen. Kalau kita lihat ini persamaannya, maka ini V sama dengan dm per dx. Betul nggak? Ini nih, dua ini.
Kalau diturunkan lagi, dV per dx, maka momennya harus turun 2 kali kan? D kuadrat M per dx kuadrat. Ternyata kalau gaya geser ini diturunkan sekali dan momen diturunkan 2 kali, itu nilainya sama B dengan Qx. Artinya kalau misalnya ada beban merata di sini, ya ada beban merata di sini, ada beban merata di sini, nilainya Q pada jarak yang sama dengan mx gitu ya, maka itu disebut Qx. Kalau misalnya kita mau nyari momennya di sini, maka x-nya di sini disebut Qx gitu kira-kira. Nah, ini adalah persamaan. Ya, persamaan yang didapatkan dari statika ini. Jadi kita punya turunan kedua dari M sama dengan turunan pertama dari gaya geser, itu sama dengan beban. Sama dengan beban. Sekarang kalau kita perhatikan bentuk yang di bawah ini, modelnya kira-kira mirip ya. Ini turunan kedua, ini turunan pertama, ini konstanta. Ini konstanta. Nah, kalau ini V analognya dengan theta, maka M analognya dengan V, ya. Terus kemudian beban analognya dengan M per EI. Jadi, bila satu balok itu kita tentukan bebannya Q, maka kita bisa ngitung V-nya, kita bisa ngitung M-nya, ya, atau dibalik. Nah, sekarang dengan analogi yang sama, apabila ada satu beban sebesar M, ya, ada satu beban sebesar M, di mana M ini kita turunkan dari sini, ya kalau misalnya ada Q terus ada momen, berarti momen ini dengan ini ada hubungannya gitu. Q ini ada hubungannya dengan ini. Terus nilai momen ini kita bagi dengan kekakuan lenturnya, ya. Maka kita bisa menghitung theta, ya, itu sama saja dengan V yang ada di aslinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya beban M per EI, sama saja dengan kita menghitung gaya geser untuk mendapatkan theta. Kita menghitung momen untuk mendapatkan lendutan. Ya. Untuk mendapatkan lendutan. Jadi artinya kalau bebannya Q, maka gaya gesernya adalah lendutan, momennya itu adalah V. Kira-kira begitu. Jadi ini hubungan antara dua persamaan yang masing-masing diturunkan dari ini prinsip statika, yang ini prinsip deformasi. Nah, kalau ini adalah balok sebenarnya, karena dia memang ada beban sebenarnya, kalau yang ini beban sebenarnya kita buat-buat gitu. Kita buat-buat, dan ini analog, dan ini sepadan. Ya, kalau kita lihat persamaannya sepadan, makanya disebut sebagai balok padanan. Sehingga nanti kita punya dua jenis balok. Yang pertama itu adalah balok sebenarnya, yang kedua itu adalah balok padanan. Kita bisa menghitung, yang kita mau hitung itu kan deformasi dan rotasi ya, deformasi dan rotasi pada balok sebenarnya. Jadi persamaan ini kita gunakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas atau gimana sampai di slide ketiga ini? Kita lanjutkan dulu ya, supaya jelas tadi maksud saya balok padanan itu apa. Ada di slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya. Ya. Jadi metode balok padanan itu menyatakan bahwa jika M per EI, nah tadi kan ada M per EI ya, jika M per EI itu adalah beban, M per EI adalah beban, tadi beban yang benar tadi adalah Qx ya, sekarang adalah beban pada suatu balok maya. Baloknya sebenarnya nggak ada, bukan baloknya namanya maya, tapi baloknya nggak ada. Kayak dunia maya gitu ya, dunia fiktif, dunia yang sebenarnya nggak ada. Kita buat-buat gitu. Jadi balok maya atau balok fiktif, ya, yang kita sebut sebagai balok padanan atau dalam bahasa Inggrisnya conjugate beam, maka gaya geser dan momen yang dihasilkannya, ya, jadi tadi ada momen bisa menghasilkan, ini momen adalah beban, jadi dia bisa menghasilkan gaya geser kan, kalau beban bisa menghasilkan gaya geser, beban juga bisa menghasilkan momen. Ya, kalau bebannya Q. Nah, sekarang bebannya M per EI, itu bisa menghasilkan gaya geser dan menghasilkan momen. Di mana
Gaya geser dan momen itu sesuai dengan analog persamaan tadi itu adalah nilai rotasi dan defleksi. Jadi kalau gaya geser itu nilainya rotasi, kalau momen itu ada nilai defleksi seperti yang saya sebutkan tadi. Ini ya. Kalau gaya geser itu nilai defleksi, nilai rotasi atau slope, kalau momen itu adalah nilai defleksi. Nah ini contoh balok sebenarnya dan balok konjugat. Ini balok sebenarnya nih. Ada simple beam A dengan B, titik A sendi, titik B roll. Dikasih beban apa nih? Beban merata sebesar Qx. Kenapa Qx, Bu? Karena bebannya ini tidak beraturan. Di sini ada Q sebesar ini, di sini ada Q sebesar ini, di sini ada Q sebesar ini. Jadi kita lambangkan dengan Qx. Jadi di mana nilai X-nya itu nilai Q-nya gitu kira-kira. Ya. Nah, dari persamaan ini kita gambar ke bidang momennya. Kayak mana gambar bidang momennya? Gambar bidang momennya kira-kira seperti ini. Nah, gambar bidang momennya. Gambar bidang momennya seperti ini. Nah, gambar bidang momen seperti inilah kita pindahkan ke balok ini. Ya, balok ini. Ya. Kita pindahkan ke balok ini. Balok conjugate beam-nya saya ganti dengan A-nya saya ganti A aksen, B-nya kita ganti dengan B aksen. Ini adalah momennya. Bidang momen yang dihasilkan dari sini. Jadi kalau misalnya ini bidang momennya kira-kira seperti ini nih. Set. Gitu ya. Nah, ini bidang momen. Bidang momennya positif negatif. Bidang momen positif. Nah, bidang momennya kita arsip begini ya. Nah, ini bidang momennya. Ya, bidang momennya kita sebut sebagai MX. Kalau ini QX kita sebut sebagai MX. Nah, gambar bidang momennya ini kita pindahkan ke balok conjugate beam. Ya, balok conjugate beam. Kalau kenapa arahnya ke sana? Nanti ada aturan ya, ada aturan bahwa kalau bidang momennya positif, maka balok ini akan mengalami kondisi tekan di atas dan kondisi tarik di bawah. Ya, kondisi tekan di atas, kondisi tarik di bawah. Bagaimana ini terjadi? Pernah belajar di mekanika bahan bahwa tegangan lentur itu ada tegangan lentur tekan, tegangan lentur tarik, yaitu diperoleh dari bidang momennya. Ya. Nah, sehingga M tadi kita pasang di balok conjugate beam, ada di balok A aksen B aksen, kita pasang begini kira-kira bentuknya. Terus bidang momen ini kita bagi dengan EI. Ya tadi kalau ini kan cuma M aja. Sekarang nilai M-nya kita bagi dengan EI. Jadi seluruh bidangnya kita bagi dengan EI. Sehingga ini menjadi beban baru. Beban bagi balok conjugate beam. Nah, jadi M per EI ini sama B dengan QX. Kalau tadi QX bentuknya kayak ini, ya. Kalau sekarang ini bentuknya begini. Sama-sama beban merata. Nah, beban merata. Dengan beban merata, cuma bentuk kurvanya seperti ini. Ya, arah bebannya ke arah atas. Kenapa ke arah atas? Kalau beban pada conjugate beam itu biasanya menuju ke serat tekan. Di mana serat tekannya? Tadi kan di baloknya serat atas, gitu. Ya, jadi ini kita punya balok baru, ya, punya balok baru dengan kondisi beban merata. Tujuan akhir kita tuh sebenarnya mau ngitung. Misalnya pada titik C ini berapa ininya? VC-nya atau do C-nya berapa? Terus titik A ini kan ada rotasi nih. Titik A ini ada rotasi. Sorry. Salah. Titik A ini ada rotasi. Rotasinya kira-kira begini. Set, gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai theta A. Atau titik B punya rotasi juga. Sebut sebagai theta B. Nah, jadi kita mau hitung berapa delta C, ini delta C atau theta C atau VC. Berapa nilainya? Berapa juga nilai rotasinya? Nah, tadi kata dia nilai rotasi itu bisa menghitung gaya geser, nilai defleksi bisa menghitung momen. Artinya, kalau tadi balok conjugate beam ini ada bebannya, terus kemudian kita carilah di sini ada reaksi ya, ada VA, ada VB kan? Nah, terus kemudian di titik C, ini cari M-nya. M di titik C ini berapa? M di titik C ini berapa? Terus di sini cari juga titik ini berapa?
di titik A, di titik ini. Di sini juga gitu. Berapa V di titik B? Nah, kalau V di titik A yalah sama dengan VA. Kalau VB di titik B yalah sama dengan VB. Tapi saya notice ini harus dicari. Cara nyarinya ya sama cara nyari seperti waktu di statika kemarin, cari momen di sini berapa, cari gaya geser di sini berapa. Artinya kalau ini sudah dapat, MC-nya sudah dapat, MC ini sama B dengan ini. Nih. MC ini sama B dengan theta C. Salah. Bukan theta C apa? Kok saya buatnya theta? Apa tadi V ya? VC atau do C. Nah, gitu. Dan VA ini sama dengan ini, itu sama B dengan ini. Jadi VA ini sama B dengan kamu menghitung theta A. VB sama B kamu menghitung theta B, gitu ya. Jadi langkahnya dari gambar balok sebenarnya bikin kurva momennya, terus kurva momennya kemudian digambarkan di balok A aksen B aksen, dibagi dengan EI, itu adalah beban baru bagi balok conjugate beam-nya. Sudah dapat beban, cari momen ataupun gaya geser sesuai dengan permintaan di sini. Ini minta apa? Minta lendutan, cari momennya. Minta rotasi, cari gaya gesernya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Bu. Kalau di balok sebenarnya itu sendi dengan roll, Bu. Nah, balok conjugate-nya apa sama dengan sendi dan roll? Nah, itu ya. Jadi antara balok sebenarnya dengan balok conjugate beam, kondisi tumpuan itu akan berubah. Ya, berubah. Ada yang berubah, ada yang enggak sebenarnya. Kalau ini sendi, kebetulan dia akan menjadi tetap sendi. Kalau ujung, di ujung ya. Kalau dia roll, dia akan berfungsi tetap sama seperti roll. Jadi sendi di ujung sini tetap sendi, roll di ujung sini dia tetap roll. Sedangkan pada kondisi-kondisi yang lain dia akan mengalami perubahan. Ya, dia akan mengalami perubahan. Nanti perubahannya, bagaimana perubahannya kita lihat setelah ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Fauzan, ambil tisu. Belum ada? Oke, kalau belum ada, nah, ya. Jadi ini tadi pertanyaannya, apabila ada di ujung, ini ujung ya. Ini tolong bahwa ini saya potong dari balok. Jadi kita ngambil ininya aja ya. Jadi ini enggak usah dihiraukan. Jadi ujung yang kita ambil yang bagian ini aja. Ini yang ini aja, ini aja. Karena nanti ada hubungannya dengan materi berikutnya di sini. Jadi, kalau misalnya pada balok sederhana itu ada tumpuan roll, maka di balok conjugate beam dia tetap roll. Kalau tumpuannya sendi, dia tetap sendi. Ini ya, gambar ininya kira-kira seperti ini ilustrasinya. Ini roll, buletan, ini sendi, ada buletan tapi terikat gitu ya. Kalau dia jepit, dia berubah jadi bebas. Ini ujung ini ya, ujung ini nih. Dengan ujung ini, lihat perubahannya. Kalau dia ujung bebas, lihat perubahannya, dia akan menjadi jepit. Nah, gitu ya. Ini jepit, jadi bebas jadi jepit. Nah, yang di ujung ini cuma bisa. Terus, kalau misalnya dia ada tumpuan roll, tapi di dalam. Tumpuan roll, tapi di dalam. Kalau ini kan tadi tumpuan rollnya di ujung ya. Sekarang ini tumpuan rollnya di dalam. Dia akan berubah menjadi pin. Penghubung sendi, pin. Kalian sudah pernah ketemu belum dengan yang kondisi seperti ini? Ini ada di balok mana? Kalau ini kan contohnya simple beam ya. Ada sendi, ada roll. Kalau ini contohnya cantilever. Misalnya ada B. Ini ada P misalnya. Nah, kalau yang ini ketemunya di mana? Ketemunya di sini. Nah, gitu ya. Balok apa namanya nih? Menganjur, Bu. Betul, balok menganjur. Ya, bisa menganjur di arah satu sisi atau dua sisi. Ya,
Nah, kalau yang ini biasanya ketemunya di mana? Misalnya ada susunan balok yang banyak, dan seterusnya. Tiba-tiba nanti di sini ada pin. Nah, sendi. Biasanya di balok apa namanya nih? Nah, ini menganjur. Yang ini biasanya ketemu di gerber. Pernah ketemu di balok gerber? Balok yang bersusun-susun biasanya kalau misalnya kita mau bikin apa jembatan gitu ya, ada susunan balok banyak, tapi susunan balok banyak, tumpuannya juga banyak, tapi kondisinya statis tertentu. Kalau dia sendi terus gitu ya, itu namanya disebut balok statis tertentu. Kita tidak bisa ngitung sederhana dengan menggunakan statika gitu. Jadi gerber ini masuk di perkuliahan statika. Walaupun tumpuannya banyak, tapi karena ada penghubung sendi di salah satu bagiannya, maka kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan statika biasa. Ya, jadi kalau seandainya ada balok menganjur, dia berubah jadi gerber. Kalau ada balok gerber, dia berubah jadi menganjur, gitu ya. Oke, nah ini contohnya. Balok sederhana, kira-kira contohnya begini. Ini cantilever, jadi begini. Ya, balok sederhana tetap biasa ya di conjugate beam-nya. Balok cantilever berubah posisi, ya pindah posisi si jepitnya. Kalau dia balok menganjur, sendinya tetap, ujung bebasnya menjadi jepit, ujung tengahnya menjadi roll ya. Ya kalau seandainya tadi ini dari sini ke sini menjadi sendi jepit, kan jadinya tidak statis tertentu ya, jadi statis tertentu. Makanya jadi roll di sini menjadi pin. Nah, ini tetap statis tertentu. Ya. Jadi nanti ada teknik untuk menyelesaikannya, metodenya adalah diangkat. Ya, metodenya diangkat. Bisa nggak? Pernah nggak kamu ketemu dengan kasus seperti ini? Di gerber. Di statika belajar nggak gerber? Halo? Halo? Belajar, Bu, itu. Belajar. Belajar ya? Oke, jadi misalnya ini A, ini A, ini A, ini B, ini C. Nah, misalnya ada beban di sini. Jumlah bebannya, apa tuh? Jumlah reaksinya ada berapa di sini? Ini 1, 2. Ini 3, 4, 5. Jadi ada 5. Tambah ini ada 2. Jadi 7. Ada 7 nih. 7 variabel yang tidak diketahui. Padahal kalau statis tertentu kan harusnya maksimal 3 ya. Nah, gimana cara gerber menyelesaikan ini? Kalau ada pin dia di tengah-tengah nih. Dia masih ingat? Gimana caranya? Halo. Gimana caranya? Dibagi 2, terus? Dipisah, Bu. Hah? Siapa yang jawab? Gimana? Diapain? Dipisah, Bu, yang jadi yang bilang AB sama BC. Terus sudah dipisah? Dihitung barengan apa dihitung satu-satu? Dihitung satu-satu, Bu, tapi ada koneksinya tetap di titik Ya. B. Siapa dulu yang dihitung? AB dulu apa BC dulu? AB dulu atau BC dulu yang dihitung? Yang jawab siapa ya? Savero. Savero, Bu. Ya. Iya. Ya. Gimana Savero? Yang AB dulu atau BC dulu Savero? Mungkin yang AB dulu, Bu. Nah, sudah. Karena yang C. Ya. Ya, betul. AB dulu ya. Jadi nanti gambarnya begini. AB, sorry, no. Sebentar. Saya salah pena.
Jadi AB, apa ya? Saya sambil review. Ini sendi kan tadi ya. Nah, ini sendi. Tapi jadi seperti sendi-sendi. Karena ini tidak ada beban horizontal, maka beban horizontalnya bisa diabaikan. Jadi sama B dengan ini kayak terjepit ya. Jadi di sini nanti ada VB. Di sini ada VA. Gitu ya. Nah, setelah ini kan ada beban nih. Nah, setelah ini dianalisis, ini kayak sendi roll biasa, ada VA, VB. Dapat VB kan? Terus kemudian baru dianalisisnya BC. Baru dianalisis BC. Nah, karena VB tadi sudah tahu, ini ada beban tetap. Karena VB-nya sudah tahu, maka gaya VB yang semula ke atas, kita pindahkan ke bawah. Jadi nanti di BC sama saja dengan dia menerima beban merata, sesuai beban realnya, terus kemudian dia menerima lagi beban VB atas limpahan dari balok AB tadi gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti kondisinya jepit sendi. Oh, jepit sendi dia statis tak tentu, ya. Kira-kira begitu analisisnya. Oke, terus kemudian balok statis tak tentu. Ini balok statis tak tentu, ya. Seperti ini jadi kondisinya. Nah, kalau yang 1 2 3 ini masih balok statis tertentu. Jadi kita bisa hitung masih dalam kondisi statis tertentu. Tapi kalau sudah seperti kondisi statis tak tentu, analisisnya lebih rumit lagi ya. Kenapa? Karena di sini dia menjadi balok statis karena ini adalah kondisi statis tak tentu, ya. Kondisi statis tak tentu. Yang ini juga kondisi statis tak tentu. Jadi ada perubahan jepit jadi bebas, sendi jadi pin di tengah ini jadi roll, ininya tetap roll gitu, ya. Kira-kira seperti itu aplikasi dari hubungan antara perubahan balok sebenarnya dengan balok menganjur. Oke, sekarang kita coba lihat apa? Lihat kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dalam metode balok padanan ada 2 teori. Yang pertama, dia menyatakan bahwa nilai defleksi pada satu titik di balok sebenarnya, jadi ingat, yang mau kita hitung itu adalah defleksi pada titik sebenarnya, pada balok sebenarnya, atau rotasi pada balok sebenarnya. Itu bisa kita hitung dengan menggunakan balok padanan, atau dengan menghitung nilai M aksen pada titik yang sama pada conjugate beam. Ya, ini kalimat beritanya. Rumusnya tadi yang kita jelaskan tadi. Jadi defleksi pada balok sebenarnya itu sama dengan momen pada conjugate beam. Rotasi pada balok sebenarnya itu sama dengan gaya geser pada conjugate beam. Ya, biasanya defleksi itu kita hitungnya bukan bidang tapi titik ya. Titik defleksi di situ berapa? Titik rotasi pada titik tersebut berapa, defleksi pada titik tertentu itu berapa. Ya, ini teorinya. Disebut sebagai teori 1 untuk menghitung defleksi dan teori 2 untuk menghitung rotasi. Nah, ini caranya, prosedurnya. Yang pertama, kita punya balok sebenarnya ya. Dan dari balok sebenarnya itu kita sudah ditentukan mau ngitung defleksi dan rotasi di mana. Ya, kita selesaikan dulu balok sederhananya dengan cara menggambarkan diagram momen akibat beban yang bekerja. Tentu, untuk menggambarkan diagram momen, ada beberapa balok yang kamu harus tahu dulu berapa nilai reaksi peletakannya. Ada juga yang bisa langsung ya. Ya, kalau kamu ketemu dengan cantilever, bisa langsung gambarin bidang momennya. Nggak perlu nyari reaksi peletakan dulu. Karena memang tujuannya adalah menggambarkan diagram momennya. Ya. Atau kalau masih ingat gambar diagram momennya, boleh silakan. Ya. Jadi ada beberapa tipikal elemen struktur yang bentuk diagram momennya itu sebenarnya bisa kita ingat bagaimana bentuknya, berapa nilainya juga bisa kita hafalkan dengan metode tertentu ya, metode yang kamu punya. Misal kayak tadi tuh, inersia pada balok kan kita sebagian hafal ya, sebagian besar kita sudah hafal kalau persegi itu 1/12 BH pangkat 3 gitu. Sama kayak kita ngapalin rumus rumus luas.
pada beberapa bentuk geometri. Misalnya luas persegi panjang itu B kali H. Luas lingkaran itu 1/4 pi D kuadrat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah hafal, berarti yang bagian step pertama ini bisa kita skip waktunya gitu ya. Karena kita ingat. Ya. Nah, untuk mengetahuinya Anda silakan pelajari di statika atau pelajari di bagian buku textbook khusus resum mengenai momen-momen, bentuk-bentuk momen pada beberapa balok tipikal. Ya, balok tipikal itu misalnya sendi balok sederhana dengan dengan beban merata, balok sederhana dengan beban terpusat, baik beban terpusatnya 1 atau 2 atau lebih gitu ya. Itu bisa diperkirakan. Terus kemudian cantilever misalnya dengan bentuk-bentuk beban-beban tertentu itu juga bisa kita ingat gitu, bisa kita hafalkan bentuk diagram momen berikut nilainya gitu ya. Jangan lupa nilainya bukan gambarnya aja. Terus kemudian kalau itu sudah difahami, yang berikutnya itu adalah gambarkan conjugate beam ya. Panjangnya sama, bentuknya juga sama. Kalau misalnya dia lurus, ya itu lurus juga ikut si conjugate beam-nya. Cuma nanti kondisi internal dan eksternal kontinuitas serta tumpuannya itu disesuaikan seperti tabel tadi ya. Misalnya jepit jadi bebas, bebas jadi jepit, atau sendi tetap sendi, roll tetap serol, atau roll di tengah-tengah berubah jadi pin dan sebaliknya. Kira-kira begitu. Terus kemudian kita pasang beban pada conjugate beam itu. Dari mana bebannya? Dari momen tadi. Jadi kalau sudah dapat gambar bidang momen pada langkah pertama tadi, kita pindahkan bentuk momennya ke conjugate beam. Jangan lupa nilai momennya harus dibagi dengan EI. Kamu bikin aja bentuknya sama, terus dibagi EI. EI itu kan konstanta. Jadi berapapun nilainya itu akan tetap bentuknya akan tetap sama seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia dibagi 1 ya bentuknya sama, dibagi 2 bentuknya sama, cuma nilainya yang berbeda. Terus nanti ada aturan ya, ada aturan kalau beban itu kan ada arahnya ya. Kalau beban pada balok sebenarnya itu arahnya selalu sebagian besar selalu arah gravitasi ke bawah ya. Nah, kalau conjugate beam itu arahnya itu harus ke arah serat tekan ya, ke arah serat tekan. Ya, ke arah serat tekan. Jadi tidak ada sembarangan menentukan menentukan arah beban pada conjugate beam ya. Kenapa ini pengaruh? Ya pengaruh karena nanti kita mau ngitung defleksi yang mau kita hitung tadi atau rotasi yang mau kita hitung tadi itu arahnya kemana? Ya, defleksi akibat balok tuh ke bawah atau ke atas? Atau rotasinya tuh searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini penting gitu ya. Contoh begini. Ini kalau misalnya ini balok ya. Terus kemudian baloknya anggaplah bagian ini ada ketebalan. Ada ketebalan ya, ada penampang. Terus kemudian melengkung akibat pada sendi roll misalnya melengkung begini. Nah, kalau kamu lihat ini balok ya. Bagian atas terdesak kan dia, terdesak. Ya, melesek terdesak ke bawah. Bagian bawah ketarik. Serat-serat bawah ini ketarik nih. Nah, kalau sudah ini kondisi materialnya berupa material beton polos, ya udah bawah-bawahnya pasti retak. Ya, kenapa? Karena beton tidak kuat terhadap tarik. Yang di atasnya dia aman-aman aja karena dia kuat terhadap tekan, gitu ya. Nah, yang kondisi seperti ini bahwa kalau misalnya akibat beban yang bekerja menyebabkan lendutannya seperti ini, maka bentuk bidang momen yang harus kita pasang di situ adalah kemana? Ke arah atas. Kenapa ke arah atas? Karena arah atas itu adalah serat tekan. Jadi maksud serat tekan itu seperti itu. Oke, kalau sudah dapat, kalau sudah ditentukan bebannya, sekarang kita cek lagi. Yang mau kita cari itu apa? Yang mau kita cari di balok sebenarnya itu apa? Kalau misalnya yang mau kita cari di balok sebenarnya itu adalah rotasi, ya, maka kamu harus cari gaya gesernya di situ berapa. Kalau yang ditanya di balok sebenarnya itu adalah defleksi, maka kamu harus cari berapa nilai momennya di situ. Ya, sekali lagi, karena nilai defleksi dan rotasi itu biasanya pada titik-titik tertentu, artinya nilai momen, nilai gaya geser, itu kita hitung juga per titik. Jadi kita tidak ngitung lagi bidang momennya untuk balok conjugate beam ya, kita cukup menghitung satu titik atau lebih gitu untuk nilai momennya yang menggambarkan nilai defleksi. Satu titik atau lebih nilai gaya gesernya yang kita gunakan untuk menentukan rotasi pada
balok sebenarnya, kayak gitu. Nah, ini perjanjian tanda ya. Perjanjian tanda nanti Anda perhatikan di bagian contoh soalnya ya. Gaya geser positif pada conjugate beam diartikan sebagai rotasi yang bernilai positif atau berlawanan arah jarum jam. Sedangkan momen positif pada conjugate beam diartikan sebagai perpindahan atau defleksi pada yang positif pada balok sebenarnya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, kita mau menghitung defleksi vertikal dan rotasi pada titik B dari balok berikut. Titik B ini adalah titik bebas dari cantilever. Kita mau hitung berapa defleksi dan berapa rotasi di sini. Ya, kalau misalnya kita mau gambarkan kira-kira bentuk apa? Bentuk deformasinya dari balok ini kira-kira begini. Ini terjepit lurus, jadi dia tidak ada. Nah, kira-kira begitu ya. Yang mau ditanyakan itu adalah ini. B sama ini. Sorry. Kita kasih warna beda aja. Ini kita mau nyari VB sama, nah ini ya, ini kita sebut sebagai apa? Theta B. Ya. Berapa VB, berapa theta B? Berapa VB, berapa theta B? Kira-kira seperti yang mau kita cari. Respons struktur berupa deformasi yang mau kita cari itu ini. Terus kita gambarkanlah. Langkah pertama gambar bidang momen ya. Ini bidang momennya nih. Kalau kondisi ini perlu nggak nyari VA, VB, VC? Tidak perlu lagi ya. Jadi pada cantilever kita bisa gambarkan bidang momennya kira-kira seperti ini. Nilai momennya di sini 0, nilai momen di sini maksimum. Dan bentuknya lurus. Kenapa? Karena bebannya berupa beban terpusat. Jadi kalau seandainya bebannya terpusat, dia pasti lurus. Tapi kalau bebannya merata, dia pasti melengkung, membentuk kurva parabola. Ya. Terus, bidang momennya negatif. Ya. Hasil dari bidang momen ini negatif. Di sini besarnya PL. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira serat tekannya kemana? Serat tekannya di bagian bawah apa atas? Kalau penampangnya begini, yang mana serat tekan untuk daerah B? Yang mana tertekan, yang mana ketarik? Yang mana? Bawah kan, Bu? Hah? Tekan di bawah apa di atas? Bawah, Bu. Bawah. Oke, betul. Siapa yang jawab? Bawah, Bu. Ya, siapa yang jawab tadi barusan? Dava. Coba Dava bersuara lagi. Dava, Bu. Oke, Dava. Mana Dava? Dava, Bu. Iya, iya. Ibu lagi nyari orangnya. Ini, Bu. Mana Dava? Oke, Dava Niti Sari. Oke. Dava kelas berapa? Kelas A atau B? Ini, Bu. Mengulang dari Indralaya, Bu. Oh, mengulang dari Indralaya. Oh, kok mengulang dari Indralaya di sini? Katanya ngulang Indralaya ke sini, suruh ke sini, Bu. Kata siapa? Kata teman-teman tadi. Oh, Udah lama, Bu. Dari awal tadi udah join, Bu, kami, Bu. Minggu lalu gimana minggu lalu? Minggu lalu kami kuliah, Bu. Di mana? Di sini juga? Belum, Bu. Kami nggak kuliah minggu kemarin, Bu. Oh, Nggak iya, ada kabar soalnya. Nanya lah mahasiswanya harusnya. Jadi kalau Ibu semuanya mahasiswa yang nanya dan ngabarin, Bu, besok ada kuliah, Bu, gitu. Kami dari kelas ini, Bu. Gitu. Saya kan kalau yang ulang agak susah juga, nggak punya nomornya. Ya. Jadi Dava, karena Dava Indralaya, ikut yang ke Indralaya aja. Ya. Jadi nanti semua mahasiswa yang Indralaya ikut ke Indralaya. Saya kemarin nyoba nyari juga nggak ada, terus nggak ada kabar. Jadi ya alhamdulillah ya kalau misalnya Dava ikut hari ini nggak apa-apa. Absen di e-learning tetap pada tempatnya, tapi nanti kuliah ikut yang hari Rabu ya, Dava. Ada tabrakan nggak? Jadwalnya sama kok pagi. Halo Dava? Dava?
Tanya nggak ada Bu, nggak ada Bu. Oke, ya nanti kasih tahu ya sip. Apa namanya? Kasih tahu teman-teman yang dari Indralaya ngulang, ikut yang Indralaya aja ya. Jadi yang ini khusus Palembang gitu ya. Biar Ibu mudah manage-nya. Nanti kalau digabung-gabung nanti agak susah menentukan apa tugas, terutama tugas dan absensinya. Oke, ya betul Dava. Jadi bawah itu apa namanya? Mana tadi? Bawah itu serat tekan. Kita kasih tanda serat tekan. Atas itu serat tarik. Nah, lihat ya. Jadi tadi ada aturan bahwa beban pada conjugate beam itu harus ke arah serat tekan. Nah, sekarang ini adalah ini ya. Apa namanya? Bidang momen pada balok sebenarnya. Terus kita buat apa? Kita siapkan balok baru AB, A aksen B aksen ya. A aksen B aksen dengan beban berupa beban momen yang tadi P, momennya tadi kan PL ya. PL dibagi EI. Ya, PL dibagi EI. Jadi kalau tadi di sini ada jepit, berarti di sininya bebas. Kalau di sini ada bebas, berarti nanti AB yang di sininya terjepit. Gitu ya. Kita lihat nanti di slide berikutnya. Kira-kira begitu. Ini PL per EI. Terus kemudian nanti ada perubahan jepit dan bebasnya. Oke, nah nih ya. Tadi kan ya. Tadi ada PL per EI, A aksen, B aksen, A-nya bebas, B aksennya jadi terjepit. Terus arah bebannya ke bawah ya. Seperti yang kita sepakati tadi, bahwa dia menuju ke arah tekan. Nah, sekarang kita punya balok baru. Balok baru dengan beban berupa beban merata segitiga, ya, di mana key-nya itu adalah PL per EI. Key-nya adalah PL per EI. Nah, terus kemudian tadi kita yang mau kita hitung tadi di balok di balok itunya apa? Di balok apa namanya? Balok sebenarnya itu adalah apa tadi? V ya. VB dan theta B ya. VB ini dari apa tadi VB? Ini VB ini kita ngitung di sini nih. Ngitung untuk balok sederhananya. Berarti kita ngitung VB-nya sama saja kita menghitung apa? Sama saja kita menghitung? Momen. Ya, kita menghitung Momen. momen di B aksen. Kalau ini kita menghitung VB di conjugate beam. Jadi hitung momen di conjugate beam, hitung gaya di conjugate beam. Ya, dapat ini artinya ini, dapat ini artinya ini. Oke? Nah, sekarang kan kita punya titik B aksen itu ada jepit. Berarti kalau di jepit itu ada reaksi perletakan kan? Reaksi perletakannya itu kita sebut sebagai VB aksen dan MB aksen. HB aksennya 0 karena ini tidak ada beban horizontal. Artinya kalau misalnya kita mau disuruh nyari MB aksen dan VB aksen, sama B kita mencari gaya di titik tumpuan ini gitu ya. Jadi VB aksen ini sama dengan ini, MB aksen ini sama dengan ini ya. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk menghitung gaya-gaya tumpuan atau reaksi-reaksi tumpuan pada balok cantilever dengan bentuk seperti ini dan bebannya seperti ini. Jangan lupa, kita punya beban merata, maka beban merata ini bikin beban total dulu. Beban totalnya, karena tinggi di sini adalah PL per EI, maka PL per EI dikalikan panjangnya L dibagi 2. Jadi sehingga dapat totalnya adalah PL kuadrat per 2 EI. Di mana ini bekerja? Di 2/3 dari ujung segitiga. Ya. Jadi Q sebesar ini, jaraknya sebesar ini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi Q ya, itu sudah dapat Q. Sekarang karena yang diminta ini adalah apa namanya gaya-gaya di reaksi perletakan, ya udah kita pakai aja persamaan keseimbangan. Ada sigma momen sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0. Pada saat kita hitung ini, dapatlah MB aksen. Pada saat kita hitung ini, dapatlah VB aksen. MB aksen sama dengan ini ya, sama dengan delta B atau tau B, atau sama dengan sama dengan tadi apa?
VB ya. VB. Sedangkan ini sama dengan theta B. Ya. Kita dapatnya positif dari nilai ini, maka theta B-nya searah dengan persamaan lendutannya ke arah positif, ke arah bawah berarti. Terus kemudian theta B-nya karena dia positif, kita klaim dia sebagai rotasi yang bekerja searah jarum jam. Fauzan. Ini nih. Oke, ya. Nah, jadi kita sudah dapat theta B dan kita sudah dapat VB atau lendutan dan rotasi akibat apa? Akibat beban yang bekerja, bukan akibat beban bekerja segitiga ini ya, tapi akibat apa contoh pertama? Akibat beban P. Jadi kalau misalnya ada rotasi, ada balok cantilever dengan P seperti ini, maka momennya kita sudah hafal nih langsung, PL, momennya negatif, terus lendutan dan rotasinya di sini berapa? Ternyata lendutannya PL kuadrat per 3EI. Ternyata rotasinya PL kuadrat per 2EI. Sorry ya, bukan PL kuadrat ini. Ini salah nih. PL pangkat 3 nih harusnya. Ya. Nanti direvisi kembali. Ini PL pangkat 3 per 3EI ini. Ini L-nya L kuadrat dikali L. Karena biasanya kalau akibat beban terpusat, nilai defleksi itu pangkat 3 L-nya, sedangkan nilai rotasinya pangkat 2. Ya, kalau misalnya dia bebannya merata, nilai defleksinya pangkat 4, nilai rotasinya nilai defleksinya pangkat 2, nilai rotasinya pangkat 1. Jadi dia rotasi selalu lebih sedikit satu level di bawahnya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh kedua masih cantilever. Ya. Nah, kita coba di sini menggunakan beban dan variabel dengan angka. Ya. Di sini ada 5 beban 5 kips ya, 5 kips. Saya ini ambil dari buku textbook. Salah satu textbook yang saya bagikan kemarin itu ada 5 kips, di mana jaraknya di tengah-tengah. Jaraknya di tengah-tengah AB. Ini panjangnya 30 feet totalnya. Nah, ini langsung nyari reaksi ya. Walaupun sebenarnya reaksi di sini kita tidak hitung juga tidak masalah gitu ya. Oke, dari gambar ini kita hitung gambar bidang momennya. Kalau bidang momennya gimana nih jadi? Ya. Ini A, ini B, ini C tengah-tengahnya. Ada 5 ya. Kalau di sini otomatis nilai momennya 0. Ya, otomatis nilai momennya 0. Nah, dari sini ke sini 5, karena dia bentuknya beban terpusat, maka persamaannya akan linear. Semakin ke sana semakin besar. Hitung aja titik ini berapa jaraknya dari sini? 15. 15 dikali 5, berarti nanti jalannya itu linear atau garis lurus sebesar 75. Bidang momennya negatif. Ini 75. Ya, bidang momennya negatif. Terus, bidang momennya negatif sehingga kita buat gambar conjugate beam-nya. Yang terjepit jadi bebas, yang bebas jadi terjepit. Ini kurang lebih sama seperti tadi ya, balok serat tekannya di bawah, karena beban cantilevernya ke bawah. Ya, serat tekannya ke bawah. Karena serat tekan ke bawah, maka conjugate beam-nya memiliki beban segitiga ini ke bawah. Ya, conjugate beam-nya memiliki beban segitiganya ke bawah. Besarnya berapa? Besarnya 75 per EI. Ya, karena kita sudah sampai di balok conjugate beam. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, sekarang bentuk conjugate beam baru ini, kita harus hitung nilai momen dan gaya gesernya untuk menggambarkan nilai defleksi dan rotasi. Yang ditanya tadi apa? Di mana posisinya? Oh, titik B ya. Titik B. Berarti sama saja kita menghitung apa? Yang ditanya adalah VB dan theta B.
VB kita hitung MB. Ini VB aksen. Ada VB, berarti yang dihitung adalah MB aksen, rotasi B itu yang dihitung adalah VB aksen. Sama kayak tadi ya. Ya, sama kayak tadi. Jadi kalau seandainya ini beban, maka yang perlu kita hitung itu adalah berapa VB-nya, berapa MB aksennya. Nah, sama saja kita menghitung nilai reaksi tumpuan di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena tadi bebannya segitiga, maka kita perlu hitung beban totalnya berapa ya. Nah, ini Q-nya ini adalah 562,5, dapat dari setengah alas kali tinggi. Alasnya itu adalah jarak dari sini ke sini. Berapa tadi jaraknya? 15 ya. Jadi 15 dikali 75 per EI dibagi 2. Dapatnya 562,5 EI. Ya. Nah, dari beban ini ya udah tinggal kita hitung nilai momennya. Ya, nilai momen dan gaya gesernya. Nah, ini sedikit di sini sedikit ada perbedaan ya. Anda perhatikan dari contoh yang pertama tadi. Nah, ini kalau contoh yang pertama tadi itu umumnya kita memisalkan nilai gaya-gaya reaksi pada satu tumpuan itu dengan arah positif. Kita udah sepakat kan yang namanya momen itu searah jarum jam positif ya. Sepakat nggak? Terus kalau gaya yang ke arah jarum jam itu positif. Sebaliknya, kalau misalnya begini, berarti dia negatif. Sebaliknya juga kalau dia begini, berarti dia negatif. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, coba perhatiin. Pertama, dia memisalkan momennya berlawanan jarum jam. Oke, dia memisahkan momennya berlawanan jarum jam, dia memisahkan VB aksennya berlawanan jarum jam. Agak sedikit berbeda dengan contoh satu. Sengaja saya ambil dua-duanya cantilever, tapi cara peninjauannya itu berbeda. Ya, kalau yang pertama tadi sesuai kesepakatan yang biasa kita gunakan ya. Tapi saya nggak tahu juga kesepakatan kalian di statika dulu apa. Kalau kesepakatan saya yang ini, momen positifnya, momen searah jarum jam positif, gaya geser, gaya searah arah Y positif itu ke atas itu adalah positif. Sama enggak ini kita? Kesepakatan kita. Halo? Mudah-mudahan sama lah ya. Seguru seilmu. Ya, seguru seilmu. Saya dengan dosen-dosen di statika, gurunya sama gitu ya. Jadi kita mengambil mazhab yang sama dalam agama, dalam melaksanakan hukum kita mungkin berbeda mazhab tapi tujuannya sama gitu, nggak masalah. Nah, kebetulan ini sama jadi ini. Nah, kita nggak sama dengan mazhab di textbook ini saya screenshot dari textbook ya. Nanti nggak usah pusing, nanti kan ada belajar dari textbook, kita ada perubahan-perubahan tanda seperti itu, tinggal kamu sepakati aja. Ya, saya sengaja memberikan sesuatu yang berbeda supaya bukan bermaksud mau membingungkan, supaya terbuka aja wawasan bahwa oh model yang ini gini, tapi tujuannya sama gitu ya. Oke, kita perhatikan di sini, ini MB-nya ke berlawanan jarum jam, ini VB-nya ke bawah. Anda perhatikan persamaan keseimbangannya coba. 562 kali 25 feet ditambah MB aksen sama dengan 0. Dia sigma MB sama dengan 0 di titik ini nih. Titik ini. Ini positif. Betul, positif ya. Positif atau negatif kalau mazhab kita? Kalau momennya di titik ini. Harusnya positif atau negatif? Kalau misalnya kita ketemu dengan gambar ini ya, kita ketemu dengan gambar ini, terus kita hitung sigma MB sama dengan 0. Kalau di mazhab kita, ini titiknya kan, sigma MB kan titiknya di sini ya. Ini berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam berarti negatif ya. Berarti min 562,5 per EI. Terus, apa? Min juga kan? Min MB aksen sama dengan 0. VB-nya udah ikut ya, karena VB kali 0. Sehingga dapat MB-nya berapa?
MB aksennya minus ya. Ya ada. Oh ini kali 25. Minus 14062,5 per EI. Ini MB versi kita nih. Ini versi textbook. Sama-sama dapat negatif. Ya, sama-sama dapat negatif. Sama-sama dapat negatif. Nah, kalau di versi kita, MB yang negatif nih yang mana? Ini kan tadi MB-nya ke sana tuh. Ya, MB-nya ke sana. Berarti kalau negatif, MB-nya tuh harusnya ke sini. Bawah. Bawah. Positif ya. Berarti MB-nya yang sebenarnya tuh begini. Nah, ini sama. Ini MB-nya negatif nih. Berarti kalau negatif ini, kalau hasil ini ya, sebentar ya. Tadi ada tanda akibat gaya yang bekerja, tapi kalau sudah hasil, dia ngikut yang atas. Tadi pemisalannya kemana? Tadi pemisalannya kan ke kiri. Ke kiri. Berlawanan jarum jam. Kalau dapatnya negatif, dia harus berlawanan. Ini harus berlawanan nih. Sama jadi. Jadi MB yang seharusnya dapat ini adalah MB yang ini. Setelah hasil hitung. Sama tidak dengan mazhab kita dengan si textbook? Sama. Jadi kalau yang ini negatif, karena arah tinjauannya bisa positif dan negatif, bagaimana kita menentukan di awal. Tapi kalau hasil, nih hasilnya sama. Artinya MB yang kita misalkan tadi berlawanan jarum jam itu salah. Harusnya searah jarum jam. Maka MB yang benar dari hasil ini adalah ke searah jarum jam. Tadi kalau searah jarum jam positif apa negatif? Positif. Maka nilai theta B-nya itu positif. Benar dia, rotasinya, defleksinya ke bawah. Kira-kira begitu. Ya. Terus, saya cuma mau ngasih lihat bahwa persamaan yang ini dengan persamaan ini hasilnya sama gitu. Jadi mau mazhabnya yang ini apa yang ini ternyata memang MB-nya itu berlawanan jarum jam dan nilainya 140,62-nya enggak masalah, sama itu nilainya. Oke. Terus kemudian bentar. Nah, terus kemudian karena kita mau nyari FY ya, sigma FY sama dengan 0. Nah, ini mazhabnya sama nih. Kalau ke bawah negatif, ke atas positif. Anda lihat, min 562,5 min VB. Ya, min VB. Sama dengan 0. Ternyata VB-nya dapat negatif. Artinya apa? VB dapat negatif berarti VB yang sebenarnya itu bukan ke bawah, tapi kemana? Ke atas. Nah, VB-nya ke atas ya. Nah, VB-nya ke atas karena dia nilainya negatif. Nah, kalau misalnya VB-nya ke atas, berarti dia nilai VB ini sebenarnya positif. Nah, positif berarti dia searah jarum jam. Agak membingungkan ya, memang perbedaan antara yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Ya, tapi coba diperhatikan detail, nanti habis ini diperhatikan lagi detail. Kira-kira maksudnya seperti ini. Dan jangan lupa, untuk arah, ada arah yang kita tentukan berdasarkan hitungan, ada arah yang kita tentukan berdasarkan pemisalan. Contoh seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya di reaksi perletakan ya, reaksi perletakan waktu sendi roll biasa nih, ya, kita kan selalu memisalkan VB-nya ke sana kan, VA, VB, gitu kan? Ada nggak yang iseng masang VA-nya ke bawah? VA-nya ke bawah, boleh nggak Bu? Boleh. Nah, masang ke bawah sini boleh, nggak masalah. Ya. Kalau misalnya dari hasil hitungan kita dapat VA sama dengan positif, VB sama dengan positif, ya. Kita memisalkan dua mazhab nih. Satu kita misalkan di awal tuh VA-nya ke atas, satu lagi ke bawah. Satu ke atas, satu ke bawah. Ternyata setelah dihitung hasilnya tuh seharusnya memang ke atas. Ini nanti dapatnya itu positif. Dari hasil hitungan yang ini nih. Ini juga positif. Tapi dari hasil hitungan yang di bawah dapatnya pasti negatif. Pasti dapatnya negatif. VA sama dengan min P per 2. Apa artinya? Artinya kalau dia min P per 2 berarti kebalikan dari pemisalan tadi. Kalau pemisalan ke bawah berarti pemisalan ke atas. Jadi sebenarnya walaupun dia memisalkannya berbeda, hasil akhirnya dia ke atas. Karena negatif kan? Kalau ini tetap positif ke atas. Ini
tetap positif, yang ini berbalik arah. Sama ada hasil akhir? Sama. Jadi tujuannya sama. Metodenya aja yang berbeda. Nah, cuma yang ke bawah nih kalau menurut saya nyari gawe sebenarnya. Apa nyari gawe? Kita punya kesepakatan positif searah jarum jam ke atas, ke kanan kalau untuk gaya-gaya gitu ya. Kalau tadi misalnya nih, itu positif ya. Ini kan tadi kita memisahkan arah positifnya begini, dapatnya ke atas, dapat ke atas itu positif. Positif itu sama dengan pemisalan kita dan sama juga dengan kesepakatan bahwa positif itu ke atas. Tapi kalau kita pakai yang ini, kan ke bawah nih, dapatnya negatif. Negatif itu harusnya ke bawah. Kalau aturan kesepakatan gitu ya. Tapi ini bukan seperti itu. Ini negatifnya nih sama enggak dengan arah sebelumnya? Berbeda. Berarti dia ke atas gitu. Jadi agak tidak sinkron gitu dengan pemisalan kita dan kesepakatan ya. Jadi kita sepakati gaya-gaya ke atas, gaya-gaya ke kanan itu positif. Sisanya negatif. Momen searah jarum jam itu positif, sisanya atau berlawanannya negatif. Ini penting. Terus satu lagi. Kamu belajar tentang Ritter Cremona waktu di rangka batang ya. Ada batang positif, ada batang negatif. Batang positif itu kita sebut lambangnya plus, saling tarik-menarik. Batang negatif itu tekan, minus. Nah, prinsip-prinsip yang barusan saya jelaskan tadi, prinsip yang sebenarnya itu akan memudahkan kita dalam menghitung. Tapi kalau kita pakai iseng-iseng, aku nggak pasang ke bawah bela dulu ini atau gimana gitu ya, nggak dong ngikutin kesepakatan positif itu ke kanan ke atas dan searah jarum jam, maka hasil akhirnya itu akan membingungkan atau tidak sepakat dengan contoh kesepakatan di awal tadi kayak gitu ya. Nah, untuk beberapa teori arah gaya atau arah momen atau arah deformasi ini berpengaruh. Jadi ibaratnya kalau misalnya salah tando itu bisa pengaruh ke hasil akhirnya. Jadi harus hati-hati. Oke. Saya clear chat dulu. Tuh, sekarang sudah 9.42. Saya janji nggak sampai 3 SKS. Tapi satu lagi ya contohnya. Oke, ini contoh yang berikutnya. Sedikit perlu pemikiran tambahan. Kita diminta untuk menghitung defleksi maksimum. Bukan defleksi pada satu titik tertentu, defleksi maksimum. Kita lihat nanti bagaimana cara menentukannya. Hitung defleksi maksimum pada balok baja berikut bila diketahui modulus elastisitas. Nah, ini modulus elastisitasnya diketahui 200 GPa. 200 GPa. Satuannya ini megapascal, gigapascal, atau pascal. Kalau 200 GPa berapa megapascal? Terus inersia baloknya 6 kali 10 pangkat 7 mm pangkat 4. Jadi ada satuan pascal dan satuan mm pangkat 4. Ada yang tahu E itu berapa? Berapa E? Nah, ini bidang momennya ya. Jadi 200 GPa itu sama B dengan 200 kali 10 pangkat 3 MPa. Jadi kali 1000 untuk GPa-nya. Jadi 200.000 MPa. Jadi 200 giga ya. Giga ke mega itu 1000. Kalau giga ke tera berapa? Giga ke tera berapa? 1 tera berapa giga? Hah? Plus 1000 giga. Ya, 1000 giga. Kamu lah yang paham itu. Ya, oke. Ini balok simple beam, bebannya terpusat tapi tidak di tengah, ya. Nah, kira-kira nanti bentuk bidang momennya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya bentuknya beban simple beam ya, saya kasih tahu simple beam dikasih beban terpusat, bentuknya tuh kira-kira segitiga, dan maksimumnya itu ada pada titik atau titik puncaknya atau titik maksimumnya dia ada pada beban. Jadi kalau di sini bebannya 8 kN, berarti nanti beban momen maksimumnya ada di sini. Ya, momen maksimumnya ada di sini. Ini momen positif.
momen positif. Kemana di mana bidang tekannya? Bidang tekannya di atas, karena dia melendutnya begini, baloknya melendutnya begini. Jadi yang di atas tertekan, yang di bawahnya tertarik. Ya. Kalau balok simple beam biasanya bentuknya negatifnya di atas, tapi kalau cantilever biasanya negatifnya ke bawah. Ya. Nanti ini ada hubungannya lagi dengan konstruksi beton tuh. Gimana cara masang tulangan, kalau dia simple beam dengan cantilever itu berbeda. Silakan nanti di materi beton semester ini juga kan ya. Nah ini hubungannya negatif positif ini hubungannya dengan conjugate beam. Nanti ada hubungannya di konstruksi beton ya. Dan ini harus difahami. Oke. Nah, jadi ini beban bidang bidang momennya. Bidang momennya kita pasang di conjugate beam. Ini sudah ada conjugate beamnya A aksen B aksen, tidak ada perubahan, ada sendi, awalnya sendi di sini, tetap sendi, di sini roll, tetap roll, tidak ada perubahan. Bidang momen yang sudah kita buat tadi di sini, kita pindahkan ke conjugate beam. Ternyata dapat momen maksimum dari 8 kN beban terpusat di sini, itu dapatnya 18. Kita bagi dengan EI. Bu, EI-nya kan tadi sudah tahu, Bu, nilainya E dengan I, tidak ada dimasuk ke. Tidak usah dimasuk ke dulu yang ini ya. Biarlah ini diketahui, tapi dalam sini tidak usah dimasukin. Kalau dimasukin, angkonya jadi ribet. Jadi ini lebih sederhananya 18 per EI. Nanti di akhir baru kita masukkan, gitu ya. Oke, kita sudah dapat conjugate beam biasa. Jadi ini sekarang kita punya simple beam dengan beban merata berbentuk segitiga. Dengan titik puncak ada di sini dan jaraknya ada di sini. Oke. Apa yang kita perlu lakukan berikutnya? Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah menghitung defleksi maksimum. Kalau defleksi tadi apa? Kita tadi kan ngitungnya kan dari tadi kan V dengan rotasi ya. Beda. V ini adalah M, misalnya B, ini B, berarti ini MB aksen, berarti ini VB aksen. Kalau tadi kan gitu, sekarang kita tidak tahu nih, kita mau nyari defleksi, berarti yang kita hitung adalah M ya. Tapi titik mananya kita tidak tahu. Ya, titik mananya kita tidak tahu. Oke, kita cek dulu gimana cara ngitungnya. Nah, ya. Karena ini simple beam, maka untuk mencari nilai momen maupun mencari nilai gaya geser, mau tidak mau gaya reaksi peletakannya harus kita tentukan dulu. Beda dengan cantilever tadi. Cantilever tadi kita melewati proses ini ya. 45 per EI, 63 per EI ini adalah reaksi peletakan di VA aksen dan VB aksen. Kita hitung. Gimana cara ngitung? Ya pakai persamaan biasa hitungnya. Kita bagi dulu di sini 18 EI tadi kita jadikan beban total. Ya beban total. Kita bagi dua nih. Segitiganya bagi dua, ini ada 81 EI, ada 27 EI. Coba saya tanya, 81 EI dari mana? Ada di bawah sini. Setengah dikali, tingginya 18 per EI, dikali 9. Luas segitiga yang ini, luas segitiga yang ini. Beban totalnya ada di sini, titik pusatnya ada di sini, dan ini titik pusatnya ada di sini. Kenapa 6? Karena 2/3 dari 9. Ya. Segitiga, ya, ingat lagi matematika. Oke, kita dapat Q1, Q2, 81 EI, dan 27 EI. Oke. Nah, sudah dapat ini, ya, sudah dapat ini, baru kita hitung 81 EI dan 27 EI ini kan baru beban nih. Kita hitunglah. Kita hitung dengan menggunakan persamaan keseimbangan, sigma MB sama dengan 0 dan sigma FV sama dengan 0, kita dapatlah reaksi di A, 45 per EI dan RB-nya 63 per EI. Kita baru sampai reaksi perletakan pada conjugate beam. Ya, reaksi peletakan pada conjugate beam. Tadi yang ditanya adalah defleksi maksimum. Untuk nyari defleksi maksimum berarti kita ngitung momen. Nah, sekarang syarat defleksi maksimumnya gimana? Kita lihat. Defleksi maksimum pada balok terjadi pada titik di mana putaran sudutnya sama dengan 0. Ya, putaran sudutnya sama dengan 0. Jadi Vmax itu terjadi kalau tetanya sama dengan 0. Tadi Vmax ini M ya. Ini M. Berarti kita perlu cari M di titik X di daerah conjugate beam itu sama B dengan kalau kita nyari Vx pada titik yang sama itu nilainya sama dengan 0. Ya. Nah ini. Jadi kita mau ngitung ini.
Ya, kita mau ngitung ini, tapi titiknya belum tahu Vmax-nya di mana. Kita anggap aja X aksen. Ya, X aksen. Di X di apa? Di ini di apa namanya di conjugate beam-nya. Itu syaratnya theta sama dengan 0. Nah, theta sama dengan 0 ini. Berarti kita hitung Vx aksennya. Ya, kita hitung Vx aksennya. Sebentar. Ini hitungannya kelewat ya. Untuk menghitung nilai defleksi maksimum pada conjugate beam, yaitu dengan menghitung nilai momen aksen pada X sama dengan 6,71. Ya, ini gini. Jadi gini, ini tadi persamaannya terlewat ya. Jadi ini kita dapat setelah kita ngitung ini. Vx aksen. Kira-kira Vx aksen itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya ini balok ya, nanti bentuk deformasinya itu kira-kira begini. Nah begitu. Ya, akibat beban yang tadi, akibat beban yang di awal tadi, kira-kira di sini nih. Ini adalah Vmax. Nah, Vmax ini terjadi kalau rotasinya sama dengan 0. Ya, jadi titik puncak defleksi maksimum itu terjadi kalau pada rotasi sama dengan 0. Ini ada hitungan sebelumnya sebenarnya. Coba kita lihat dulu. Oh, ini nih. Nah ya. Defleksi maksimum terjadi pada balok terjadi di mana putaran sudut sama dengan 0. Nah ini. Jadi kita asumsikan bahwa defleksi maksimum itu ada dari titik 0 sampai titik 9 ini. Jadi ada di sini nih. Pada jarak X. Nah, pada jarak X, kita mau ngitung Vx sama dengan 0 kan? Pada jarak ini, kita mau hitung M-nya berapa, tapi syaratnya adalah V-nya 0. Ya, V-nya 0. Nah, karena bentuk kita seragam segitiga, maka tinggi ini tadi harus kita hitung dulu. Kan tadi awalnya kan begini ya. Awalnya kan begini. Sorry. Awalnya itu, nah awalnya kan di sini ya. Jadi titik puncak itu ada di antara ini nih. Nah, ada di antara ini. Tadi nilainya berapa? Nilainya berapa? 18 ya? Oh ya, 18 per EI ya tadi ya. Titik puncaknya. Nah, si X-nya tuh, sejarah X-nya tuh kira-kira di sini. Ini X, nah ini berapa nih? Nah, kalau ini 18 per EI, ini berapa dulu cari? Ya. Nah, cara nyarinya ini. Jadi nilai tingginya itu didapat berapa? 2X per EI. Jadi ini sama dengan 2X per EI. Kalau 18 per EI, ini 2X per EI. Nah, dari 2X per EI, akhirnya kita masukkan sigma FY sama dengan 0, ada min 45, GG vertikal di sini ya. Ini min 45. Di sini ada beban totalnya sebesar setengah kali 2X per EI dikali X. Dari mana ini? Luas segitiga. Luas segitiga setengah dikali X jarak ini dikali tingginya. Tingginya 2X per EI dari persamaan ini tadi ya. Ini 2X per EI. Jadi ini nilainya segini. Sehingga dari persamaan ini, terus ditambah V aksen kan. V aksennya 0 kan. Ini kan harusnya plus V aksen. Nah, V aksennya 0, jadi usah diikutin. Sehingga dari persamaan ini kita dapatlah X sama dengan 6,71. Ya. Jadi artinya ini X itu adalah sebesar 6,71. Artinya gaya geser yang nilainya maksimum, yang menunjukkan rotasi sama dengan 0, itu terjadi pada jarak 6,71 dari titik A. Nah, karena sudah tahu jaraknya, bisalah hitung-hitung ini. M, X-nya itu pada titik 6,71, berapa nilainya? Itulah nilai V max, gitu kira-kira. Ya. Dan ini aturan umum, jadi mungkin perlu diingat, jadi defleksi maksimum itu terjadi pada putaran sudut sama dengan 0. Ya. Kenapa putaran sudut sama dengan 0 defleksi maksimum? Karena pada defleksi maksimum, rotasi itu kan garis singgung antara kurva elastis dengan garis awalnya. Jadi kalau pada defleksi maksimum itu rotasinya begini, Dek. Nah, ya. Rotasinya begini.
Karena dia garis singgung dari kurva elastis kan. Ini garis singgungnya begini. Terus yang si balok ini kan awalnya memang horizontal. Nah, jadi rotasinya sama dengan 0 gitu. Ya, itu alasan mengapa defleksi maksimum itu tuh terjadi pada putaran sudut sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah dapat, kita bisa hitung, tinggal Siseng hitung tadi kan, sigma mx sama dengan 0 pada jarak 6,71, dapatlah M aksennya. Kita dapat M-nya sebesar 201 per EI. Nah, langsung EI-nya. E-nya tadi 200, berapa tadi E-nya? 200, 2 kali, salah ya kayaknya, 2 kali 10 pangkat 6. Kok 200 ya? 2 kali 10 pangkat 6. Oh, sudah dikonversinya dengan satuan yang sama dengan ini ya. Nah, terus hasilnya ternyata dapat delta max-nya itu adalah 16,8 mm gitu. Ya. Nah, itu 3 contoh dari conjugate beam. Silakan nanti dipelajari kembali dari materi tersebut. Jangan lupa ada tanda-tanda yang mungkin akan membuat bingung, tapi tanda-tanda tersebutlah yang menyatakan atau yang menunjukkan arah dari defleksi maupun rotasi yang sebenarnya kita mau cari. Jadi selain menentukan nilainya, berapa nilainya, kita juga perlu tahu kemana arahnya, bagaimana bentuknya, karena kemana arahnya itu kita bisa tahu perubahannya kemana, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya ini ada tiga contoh, ada 3 bentuk ya. Tolong Anda kerjakan sebagai tugas hari ini hari apa? Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi paling lambat dikumpul hari Sabtu, jadi 2 hari tugasnya. Nanti mekanisme pengumpulannya saya kabarin lewat siapa ketua tingkat semalam? Saya lupa lagi. Siapa yang semalam menghubungi saya? Lupa saya. Ketua tingkat, ketua kelas atau ketua tingkatnya? Halo? Ahmad Rizky, Bu. Oh ya, Rizky betul. Ya nanti saya kabari lewat Rizky. Anda buat aja dulu dari contoh ini 2 hari pengumpulannya dan jam pengumpulannya. Saya biasanya kalau semester lalu pakai GC ya. Harusnya bisa lewat e-learning, tapi saya belum pernah. Tapi nanti saya coba tanya dengan dosen-dosen yang lain dulu, apa namanya efektifnya di e-learning atau di GC, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu Rifka izin nanya, Bu. Ya, silakan. Bu, kan tadi itu kan untuk defleksi itu kan biasanya itu di momen yang negatif, Bu. Yang diserat, yang ditekan. Nah, kalau seandainya momen itu kan bisa aja dia posisinya 0 nanti, Bu. Itu gimana, Bu? Bakal terjadi defleksi atau nggak ada pengaruh apa-apa, Bu? Kalau momennya 0? Iya, Bu. Kalau tadi defleksi itu kan ke momen ya? Ke momen. Kalau momennya, sebentar, momennya di sini momen dari akibat beban sebenarnya ya? Iya, Bu. Ya. Kalau momen akibat sebenarnya, misal contoh yang tadi ya. Ini nih contohnya. Mana ya tadi ya? Nah, ini nih ya. Nih, coba Anda lihat. Ini momennya 0 kan sebenarnya? Di sini ya. Momennya 0 kan? Tapi ini momen akibat beban yang ini. Ini momennya 0. Tapi begitu beban ini kita jadikan conjugate beam, ya, kita jadikan conjugate beam, terus kemudian kita mau hitung berapa nilai momennya untuk mendapatkan nilai defleksi, ternyata ada nilainya. Ya, MB ini ada nilainya, 146,2,5. Jadi walaupun di sini momennya 0, tapi di bagian lain ada momen, bisa saja momen yang walaupun di sini momennya 0, dia akan mengalami tetap defleksi. Tapi kalau misalnya di sini momennya 0, seluruhnya 0. Misalnya ya bisa, seluruhnya 0, berarti ini tidak ada beban, Dek. Kalau tidak ada beban, ya dia tetap diam di tempat, tidak akan berubah. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya, jadi yang dimaksud momen di sini ada 2 momen kan? Momen akibat beban yang kita pasang di beban di balok sebenarnya, ini momen namanya. Tapi kalau bidang momennya pada balok sebenarnya ini kita pasang di conjugate beam, dia udah disebut lagi momen ini beban. Ya, ini bebannya di sini, di bagian sini tidak ada beban. Ini bukan lagi momen, ini beban. Sekarang
pada conjugate beam-nya kita mau hitung nilai momen. Ya, nilai momennya. Nilai momen di sini bisa ada, bisa tidak. Ya, tergantung bagaimana beban ini mengakibatkan momen yang ada di sini. Dan momen yang di sini maksudnya adalah defleksi, kayak gitu. Gitu nggak pertanyaannya? Maksudnya? Iya, Bu. Makasih Jadi, banyak, Bu. iya, oke. Tadi siapa yang nanya? Rifka, Bu. Mana Rizka? Rizka. Rifka, Bu. Rika. Sebentar. Oh, Rifka. Oke, Rifka. Ya. Rifka dari kelas A apa B? Kelas A, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Bu, Ibu, Silakan. untuk nilai EI-nya tadi kan tidak usah dimasuki kalau pas perhitungan. Kalau yang di akhirnya dimasuki jadi, Bu. Oh iya. Jadi gini, Michael. Michael A apa B? B, Bu. B. Michael, EI itu kadang di dalam soal tidak ada dikasih nilai E-nya atau I-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya kasus sebenarnya seharusnya E dengan E-nya itu ada gitu ya. Jadi untuk penyederhanaan dalam hitungannya pakai EI aja walaupun EI-nya diketahui supaya hitungan kita sederhana. Jadi belakangan aja E dan I-nya dimasukkan gitu. Sama aja karena dia kan tidak akan pengaruh ya. Jadi barang tuh kalau misalnya sama-sama dikali 2 atau sama-sama dikali 3 mau dimasukkan dalam hitungan atau nanti tetap sama gitu ya. EI itu adalah konstanta gitu. Gitu Michael. Yang lain? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada masih? Tidak ada? Oke. 2 jam pelajaran, jadi memang 3 SKS untuk Ansruk tidak bisa kita jadikan maksimum 1,5 jam ya. Karena memang materinya banyak dan angka-angkanya memang harus dijelaskan. Oke, ini sebentar, ada chat. Oh, chatnya izin-izin ke toilet. 58. Banyak yang tidak hadir ya berarti. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sebentar, saya izin untuk ini dulu ya. Maaf Bu, ingin bertanya Bu. Ya, iya silakan. Kalau untuk anak 17 yang ngulang anak layu gimana Bu? Apakah ikut pengumpulan layu atau gimana Bu? Oh iya, ikut pengumpulan layo, Beh. Kebetulan layo itu sebenarnya kemarin saya kasih ini ya, saya kasih soalnya, tapi materinya baru saya kasih tadi malam. Jadi mungkin kita samakan waktunya sama-sama Sabtu. Tapi pengumpulannya, kelasnya ya, kelas pengumpulannya di GC, nanti ikut kelas layo. Ilham tolong ini aja. Ilham ya, Ilham ini ke Ibu, apa namanya, WA ke Ibu ya, supaya Ibu bisa ini bisa save dan kalau ada informasi bisa Ibu infoin gitu ke Ilham. Terima kasih Bu. Iya, iya. Sebentar ya. Abis ini kalian ada kuliah lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ya, Bu. Oke. Sebentar, saya rekap dulu. Oke, ya terima kasih atas kehadirannya hari ini.
Mudah-mudahan semua yang diberikan bisa bermanfaat. Yang kurang silakan tambahin dari materi-materi di tempat lain ya, platform di medsos banyak, waktu juga masih banyak. Terus kemudian yang salah ataupun misalnya ada yang sisip-sisip yang saya berikan tadi, setelah dilihat lagi mungkin ada yang salah sebut atau apa, mohon dimaafkan. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu, Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya end meeting ya. Ya, Bu. Bu.